Assalamualaikum anak-anak ibu kelas 3A dan kelas 3B. Apa kabarnya? Kaifa halukum pagi ini? Kaifa halukum hazas sobah ya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, kali ini ibu akan men-share mengenai video pembahasan yang melanjutkan pembahasan kita yang kemarin-kemarin. Kemarin ibu telah memberikan kalian tugas di dalam buku digital yang mengerjakan halaman 41. Sekarang kalian bisa lihat di buku digital, di buku halaman PDF-nya itu halaman 42 ya nak, mengenai penggunaan kata tanya hal haza atau hal hazihi. Ya, yang mana artinya hal haza artinya apakah ini, ya, apakah ini bisa menggunakan hal haza atau bisa menggunakan hal hazihi, tergantung nanti kata benda yang ditanyakan. Kalau di sini ada contohnya kucing. Nah, kucing ini artinya bahasa Arabnya kitun. Ya, kitun ya. Kitun itu jenisnya muzakkar, makanya dia menggunakan hal haza. Nah, contoh kedua itu ada semut. Semut ya nak ya. Semut dalam bahasa Arab artinya atau bahasa Arabnya namlatun. Nah, di sini namlatun jenisnya mu'anas karena ada tak ini di belakangnya. Maka kita menggunakan hal hazihi ya. Artinya sama antara hal haza dengan hal hazihi, artinya tetap apakah ini. Tetapi penggunaannya yang satu untuk kata jenis muzakkar atau laki-laki, yang satu lagi katanya jenis mu'anas atau perempuan. Nah, perbedaan antara jenis mu'anas dengan jenis perempuan, kalau perempuan ada ta seperti ini nak di belakangnya. Nanti akan kita lihat beberapa kata yang jenisnya mu'anas di dalam contoh-contoh atau kata-kata di dalam buku ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat hal haza kitun. Nih, lihat di sini hal haza kitun. Ya, hal haza kitun. Apakah ini kucing? Benar, ini kucing. Kalau benar jawabannya na'am. Na'am, ya, artinya iya atau benar. Ya, na'am haza kitun. Ya, ditulis lagi nak hazanya. Ya, karena di sini pertanyaannya hal haza. Maka jawabannya juga memakai na'am haza kitun. Ya. Nah, ya. Di sini na'am haza kitun karena pertanyaannya hal haza kitun. Na'am haza kitun. Ya. Karena memang gambarnya kucing ya. Di sini juga seperti itu. Hal hazihi namlatun. Na'am hazihi namlatun. Ya, ulang lagi hazihinya nak. Di sini juga begitu, diulang lagi hazanya. Ya, di sini ya, lihat di sini di contohnya. Nah, hal haza. Jadi sudah jelas ya mengenai kata tanya menggunakan hal haza atau hal hazihi. Yang mana artinya hal haza dengan hal hazihi artinya satu, yaitu apakah ini. Ya, kenapa dia berbeda antara haza dengan hazihi? Nanti kalian akan lihat dari gambar atau contoh-contoh kata yang ada. Misalkan kitun, ini kan karena tadi ibu bilang kitun itu dalam jenis laki-laki atau muzakkar. Nah, namlatun itu dalam jenis mu'anas atau perempuan karena ada tun di belakang ini. Ya, itu dia. Ya, kalian bisa lihat juga yang keduanya contoh soal yang ada di kotak biru ini. Ya, lihat yang di sini gonamun.
Ghanamun seperti kitun tadi, jenisnya muzakkar. Yang keduanya fa'rotun. Ya, fa'rotun nih juga ada tunnya di sini. Tunnya itu antara dua. Seperti contoh namlatun tadi atau fa'rotun seperti ini, Nak. Ya, jadi bisa contohnya jenis muzakkar muannas itu atau jenis perempuan itu tanya ada dua, antara ta yang seperti ini bulat dengan titik dua atau yang seperti ini. Ya, itu dua-duanya menunjukkan kalau dia jenisnya perempuan. Tetapi kalau tidak ada tak seperti ini dengan tak seperti ini ya, contohnya yang sebelah sini. Nah, ini semuanya dalam jenis muzakkar atau laki-laki. Jadi kalau seperti ini kata-katanya ya, contohnya kitun, ghonamun, samakun, maka kata tanyanya memakai hal haza. Jawabannya memakai na'am haza. Nah, yang kedua, kalau dia kata-katanya memakai kayak seperti ini, fa'rotun, dajajatun, ya, namlatun. Nah, itu jenisnya semua perempuan atau mu'annas kita sebutnya dalam bahasa Arab. Maka kata tanyanya menggunakan hal hazihi. Jawabannya juga na'am hazihi. Apa kalimatnya setelahnya? Ya, selanjutnya kita teruskan pembahasan yang kedua, Nak, ya, yaitu kata kepunyaan. Saya punya. Nah, di halaman 43 ya, untuk PDF-nya di halaman 43. Ada kata indi. Indi, ya, yang artinya saya punya. Nah, karena di sini kita membicarakan hewan, biasanya ini mengenai hewan peliharaan. Ya, misalkan saya punya kucing. Nah, bahasa Arabnya indi kittun. Ya, saya punya kucing. Indi kittun. Yang kedua contohnya, saya punya ayam. Ayam. Di sini artinya salah ini, Nak. Ayam. Indi dajajatun. Nah, di sini mau jenisnya muzakkar ataupun jenisnya muannas, katanya ini, kata binatangnya ini, dia tetap memakai indi karena saya punya. Ya, saya punya kucing. Indi kittun. Saya punya ayam. Indi dajajatun, ya. Jadi kedua jenis ini kalimat kata ini ya, mau dia jenisnya katanya laki-laki ataupun jenis katanya perempuan, karena ada tun di sini, dia tetap memakai indi. Saya punya. Nah, tadi di atas kita sudah membicarakan mengenai saya punya, yaitu indi. Nah, bagaimana kalau kita membuat pertanyaan, apakah kamu punya? Apakah kamu punya? Seperti yang paling atas tadi, paling awal Ibu sudah memakai kata hal. Hal itu artinya apakah. Hal artinya apakah. Ya, Nak, ya. Nah, di sini di halaman 44 ya, di halaman PDF buku digital halaman 44, ini kita membahas mengenai apabila kita bertanya apakah kamu punya. Di sini ada kata kamu. Kalau di sana tadi kan saya punya indi. Nah, di sini ada kata kamunya, ya, kamu. Apakah kamu punya? Apakah kamu punya? Ini tergantung lagi, Nak. Siapa yang kita ajak bicara? Apakah si Ahmad? Apakah si Aisyah? Apakah kita ngajak bicara anak laki-laki ataukah anak perempuan? Nah, di sini kalau kita ajak ya di kotak yang ini menyatakan untuk apabila kita mengajak atau bertanya kepada jenis atau anak laki-laki. Contohnya di sini. Ya Ahmad, hal indaka qittun. Ya Ahmad, hal indaka qittun. Artinya, wahai Ahmad,
apakah kamu punya kucing? Ya, apakah kamu punya kucing? Ya, bahasa Arabnya, ya Ahmad, hal indaka kittun. Wahai Ahmad atau hai Ahmad, apakah kamu punya kucing? Ya, hal indaka karena kita bicara dengan si Ahmad. Bagaimana kalau kita bicara dengan Aisyah? Nah, ini Aisyah. Lihat berbedanya antara Ahmad dengan Aisyah. Yang satu memakai indaka, yang satu lagi memakai indaki. Ya, nah, contohnya, ya Aisyah, hal indaki dajajatun. Ya, boleh. Ya Aisyah, hal indaki kittun. Boleh nak, boleh, tergantung hewan yang mau kamu tanya. Di sini perhatikannya perbedaannya antara indaka dengan indaki, kepunyaan. Apakah kamu punya? Ya. Jadi antara perempuan dengan laki-laki kita perbedaannya indaka untuk laki-laki, indaki untuk perempuan. Kalau kita bertanya, apakah kamu punya? Ya. Ya Aisyah, hal indaki dajajatun. Hai Aisyah, apakah kamu punya ayam? Ya. Yang tadi, ya Ahmad, hal indaka kittun. Ya Ahmad, apakah kamu punya kucing? Ya. Indaka, indaki. Seperti yang materi kita di atas ini. Hal indaka titik-titik atau hal indaki titik-titik. Ya. Contohnya di sini. Di contohnya ada Hasan dengan Ghanamun. Ya, Hasan ini nama orangnya, Ghanamun ini nama hewannya. Kalau kita mau bertanya ke Hasan apakah dia punya ini, Ghanamun ini, kita menggunakan seperti ini. Ya Hasan, hal indaka ghanam? Ya, ya Hasan, hal indaka ghanam? Iya, karena dia Hasan, makanya memakai indaka. Bagaimana kalau kita tanya ke Solehah? Ya, Solihah. Ini Solihah namanya ya nak, ini perempuan. Solihah, nah, binatangnya tetap ghanamun. Kalau kita mau tanya apakah si Solehah punya si ghanamun ini? Kita bisa tanya seperti ini, memakai kata yang tadi di atas. Ya Solihah, hal indaki ghanam. Ya, ya Solihah, hal indaki ghanam. Tadi si Hasan, ya Hasan, hal indaka ghanam. Nah, tapi kalau si Solihah, ya Solihah, hal indaki ghanam. Nah, jadi cukup sekian penjelasan dari Ibu. Ya, tadi sudah kita belajar mengenai yang pertama mengenai hal haza dengan hal hazihi. Yang kedua kita mempelajari indi, artinya saya punya. Yang terakhir kita belajar mengenai bagaimana bertanya apakah dia punya atau apakah kamu punya. Mengakai kata tanya hal indaka atau hal indaki. Ya, semoga bisa dipahami penjelasan Ibu pada video ini. Ibu rasa cukup sekian. Kalian bisa melihat tugas untuk minggu ini di dalam e-learning kalian masing-masing. Cukup sekian. Ibu ucapkan hamdalah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa.